Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, memasuki subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Perhatikan bagian di bawah ini ya. Amati lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ya. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. 3. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. 4. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, motor itu termasuk benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan titik-titik meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km ditambah 300 meter. 5 km sama dengan 5.000 meter. Dan 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Sama dengan 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. 1.
Rumah Siti ke sekolah sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter. Sama dengan titik-titik meter. Berapa jawabannya? Ya, jarak rumah Siti ke sekolah sama dengan 5 km 100 meter. Sama dengan 5.100 meter. Untuk nomor selanjutnya, kalian isi sendiri ya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Pesawat A, ketinggiannya adalah 3.000 meter. Pesawat B, ketinggiannya 4.325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ya, ketinggian pesawat A jika dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer. Nomor selanjutnya, kalian isi sendiri ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Gambar yang pertama, anak bergerak lambat. Gambar yang kedua, anak bergerak cepat. Gambar ketiga, anak bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.